kamu akan atau kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Tidak ada yang singgah di bawah pohon ini sama sekali kecuali dia adalah seorang nabi, seorang dangdutan. Kemudian Nabi bertanya, iki ono acara apa? Terus dijawab, ada rajulun min Quraisyin tazawwaja bimra'atin min Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, kita bisa hadir di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dan dengan niat yang baik, maka mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau ini keluar dari rumah beliau di siang hari yang terik, yang panas. Kemudian ketika beliau keluar, beliau mendapati ada dua sahabat beliau, ada dua sahabat mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bertanya pada keduanya, ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian berdua ini keluar dari rumah kalian di waktu yang seperti ini, yaitu waktu yang biasanya orang itu tidak keluar rumah karena cuaca yang panas. Keduanya mengatakan al-ju' wal 'atas ya Rasulullah, yaitu lapar dan dahaga ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya apa yang membuat kalian berdua keluar itu sama dengan yang membuat saya keluar rumah. Maka Nabi mengajak keduanya untuk berkunjung ke salah satu rumah sahabat Ansar, namanya Ibnu Tayhan, dan dia adalah orang Ansar yang banyak pohon kurmanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah sahabat yang dimaksud. Kemudian beliau tidak ada dan tidak berselang lama yang punya rumah datang. Maka betapa bahagianya seorang Ansar, seorang sahabat yang kedatangan Nabi, yang Nabi niki dados tamune. Niku bahagianya luar biasa, tidak ada orang yang lebih beruntung daripada aku hari ini, karena ditamoni sama Rasulullah. Kita saja kalau misalnya ditamoni sama siapa, pejabat ya, atau habaib, atau kiai besar gitu, Masya Allah tentu kita sangat berbahagia. Nah ini yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga tamu ini diberi suguhan beberapa jenis kurma. Ada kurma kering, ada kurma yang masih basah, rutop. Kemudian disuguhi air minum.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat si tuan rumah ini bangkit dari tempat duduknya, Nabi sudah langsung mudeng. Orang ini mau menyembelih domba. Maka Nabi mengatakan, jangan menyembelih domba yang ada susunya. Berarti jangan yang betina. Jangan yang betina. Maksudnya kalau ada susunya disembelih nanti eman-eman. Karena kalau dia dibiarkan hidup, yang disembelih yang jantan, maka susunya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian setelah matang semuanya, setelah hidangan itu didahar oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, kirimkanlah atau sisakanlah sedikit dan kirimkanlah ke rumah Fatimah, karena sesungguhnya dia sudah lama tidak makan enak. Orang tua itu begitu. Orang tua itu kalau makan enak itu mesti eling anak, gitu kan? Jadi orang tua masak sesuatu, apalagi itu kesukaan anaknya. Anaknya di tempat yang jauh, di perantauan, misalnya mondok atau kuliah, itu orang tua itu biasanya elingnya sama anak. Tapi nek anak makan enak, itu dia nggak mungkin eling orang tuanya, gitu kan? Karena kasih sayang orang tua terhadap anak itu lebih besar daripada kasih sayang anak kepada orang tuanya. Olase wong tua gedene padha klopo, olase anak gedene padha upo. Ya perbandingan antara klopo karo upo, sebutir upo itu kan perbandingan yang sangat jauh. Maka begitulah orang tua yang selalu menganggap anaknya itu masih seperti anak kecil. Itu karena kasih sayangnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, dan ini yang perlu kita garis bawahi sebagai muqaddimah ini. Wallahi, atau satus alunna an hadzan naimi yaumal qiyamah. Kamu akan atau kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat, yaitu makanan yang enak, minuman yang segar, dan naungan yang rindang. Mereka tidak kepanasan. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu nikmat makanan, nikmat rasa aman, dan berbagai nikmat, karena nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hisabnya, akan dihitung. Nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita itu akan ditanya oleh Allah. Dengan nikmat itu, anashkuru am nakfur, apakah kita bersyukur atau justru kita ini kufur nikmat. Diberi sehat fisiknya. Kalau kita ditanya sama Allah, kamu fisikmu sehat, kuat jalan, kamu buat apa? Kalau kita bisa menjawabnya dan kita memang melakukannya, ya Allah, dahulu aku buat berjalan ke masjid jamaah sholat subuh, ya Allah. Aku menempuh jalan kebaikan, ya Allah. Kalau kita dikasih harta, kemudian kita ditanya oleh Allah, hartamu buat apa? Judi online, miskin. Dan itu menjanjikan kekalahan, pasti itu. Yang dijanjikan kemenangan, tapi yang terjadi adalah kekalahan. Jadi dan sungguh-sungguh naudzubillah darurat judi online. Jan ini kaya apa sih? Malah saya nggak tahu bentuknya itu loh.
Nek judi biasa ana kotakan terus ana gambare ula, klabang. Mergo kula cilikan kula gane ndelok wong ngono kuwi. Ngerti kula. Ya. Apa isine sing kotak ana gambare ula, gambare kelabang kok digluduk ngono kan. Lah ngoten niku. Jamane cilikan kula iki sering nonton ngoten niku. Nek niku kan mudeng lah ini judi online dikon ngopo ya Allah, memang nyandu jadinya nyandu. Maka mengerikan naudzubillah. Lah bentengnya apa? Bentengnya ya diri kita sendiri sebenarnya. Untuk keluarga kita bentengnya itu ya pendidikan. Pendidikan agama. Loh yang terjerat judi online apa ora sarjana? Sarjana wong anggota dewan kok ora sarjana. Kan begitu. Maka kita menanamkan keimanan, menanamkan adab dan akhlak kepada generasi kita. Jenenge wong nanem kan kudu duwe tanduran. Tidak mungkin orang nanamkan sesuatu tapi dia nggak punya sesuatu itu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki sesuatu maka dia tidak bisa memberikan sesuatu itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 23 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini min asyhuril hurum, termasuk bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang diharamkan berperang di dalamnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang tiga nyambung, yang tiga itu gandeng, yang satu itu terpisah. Pembahasan kita adalah kita akan membahas ahamul ahdas, ahdasus sirah atau as-siriyah allati waqa'at fi syahri Dzulhijjah. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa sirah nabawi, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama, peristiwa sejarah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Dzulhijjah adalah khurujun Nabi ila Syam fi tijarati Khadijah binti Khuwailid, yaitu keluarnya Rasulullah menuju ke negeri Syam membawa dagangannya Khadijah. Dan saat itu usia Rasulullah adalah 25 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyhur dan terkenal di tengah-tengah masyarakat Mekah sebagai orang yang jujur dan amanah, sebagai orang yang al-amin, as-sadiqul amin, sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masyhur, sudah terkenal dengan dua sifat itu, dan itu dua sifat yang mahal. Sampai hari ini pun sama. Itu menjadi sifat yang mahal, yang orang tidak pernah berbuat kebohongan, tidak pernah berbuat bohong. Itu kan mahal. Orang yang dipercaya oleh masyarakat, oh itu kalau nyalek pasti jadi itu, kan gitu. Berita ini bahwa ada pemuda yang jujur dan amanah di Mekah ini, itu didengar oleh seorang miliarder, saya menyebutnya miliarder cantik, muda dan janda. Nah, kan itu. Cantik, muda, kaya, janda. Mudanya berapa? 40. Nah, saya tanya sama bapak-bapak, 40 muda mboten? STW. Dan Khadijah itu memang sudah biasa beliau ini mempekerjakan para lelaki membawa dagangannya, kemudian bayarannya itu modelnya adalah dia pakai prosentase.
pakainya persentase, dan ini biasanya akan membuat semangat pekerjanya. Jadi semakin dia giat, hasilnya semakin banyak, maka persentase yang dia dapatkan juga semakin banyak. Begitu. Karena saya mendapati ada misalnya resto yang model gajian karyawannya itu pakainya persentase. Makanya bukanya 24 jam. Senang kalau tutup, nggak senang mereka. Senangnya kalau buka terus, karena pakainya persentase. Khadijah pun demikian. Khadijah itu mempekerjakan orang-orang membawa dagangan dia, dan bayarannya adalah nasibun minar ribhi, yaitu bagian dari keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan Khadijah, maka beliau berangkat ke negeri Syam membawa dagangan bersama dengan rombongan dan ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Perlu diketahui, Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, masuk Nabi kok pergi ke negeri Syam sangat jauh, ditemani sama pembantu perempuan? Bukan. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan, gitu. Jadi kadang-kadang di kita itu ada nama-nama yang mestinya itu nama laki-laki, tapi di kita jadi nama perempuan. Kayak begitu. Karena apa? Rungon-rungonane kita wedok iki. Kan Maisarah kan. Maisarah. Maimunah itu baru perempuan. My father laki-laki. Jadi Su'ad ini nek cara jenengan rungon-rungonan iki nama laki apa perempuan? Laki ya, padahal ini perempuan. Su'ad itu ini bahasa Arab. Jadi Su'ad itu nama untuk perempuan. Kalau khonsa jelas. Sekarang banyak orang namanya anak-anak namanya khonsa, gitu. Hudzaifah. Nek rungon-rungonane cara jenengan Hudzaifah iki lanang apa wedok? Wedok ya. Padahal laki-laki. Hudzaifah bin Al-Yaman. Maslamah. Wedok. Padahal laki-laki. Ada sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Di Maslamah itu untuk laki-laki, bukan nama perempuan. Nek Tolha jelas laki-laki kan, tapi secara bentuk dia pakai tak bundel di belakang, itu biasanya perempuan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke negeri Syam dan ditemani oleh Maisarah, maka selama perjalanan ini Maisarah itu merekam semua apa yang dia lihat berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Maisarah mendapati ada dua sifat yang sangat menonjol, yaitu as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Maisarah ini singgah di bawah naungan sebuah pohon, ini di pasar namanya Pasar Busra, dekat dari tempat tinggalnya salah seorang rahib Yahudi atau pendeta lah. Kemudian Nabi duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian pendeta itu bertanya kepada Maisarah, siapakah orang itu yang duduk di bawah pohon itu? Kemudian dia adalah Muhammad. Maka sang pendeta itu mengatakan, ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Tidak ada yang singgah di bawah pohon ini sama sekali kecuali dia adalah seorang nabi. Dan itu nanti juga diceritakan
diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya Khadijah itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendakwakan diri atau bahwa dia adalah seorang nabi, adalah seorang rasul, Khadijah nggak terlalu kaget. Bahkan Khadijah sudah pernah mendengar hal itu sebelumnya. Kemudian ketika Nabi sudah kembali ke Mekah, Khadijah radhiyallahu taala anha mendapati ada keberkahan yang sangat luar biasa pada hartanya dia. Orang yang berinteraksi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dapat keberkahan. Ketika Nabi berada di Bani Sa'ad usia 7 hari, itu dibawa ke Bani Sa'ad, disusui di sana. Keluarga yang menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidupnya itu jadi barokah. Berkahnya luar biasa karena merawat manusia yang kelak akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Begitu juga dengan Khadijah, dia mendapati ada keberkahan yang luar biasa pada diri dan hartanya Khadijah. Kemudian ketika ketika Maisarah itu menceritakan apa yang dia lihat berkaitan dengan Muhammad kepada Khadijah, Khadijah itu merasa bahwa sesuatu yang telah hilang dari dirinya itu telah ketemu kembali, yaitu pasangan hidup. Karena Khadijah ini janda, suaminya meninggal, namanya Abu Halah. Jadi kayak ada sesuatu yang dia dapatkan kembali setelah sesuatu itu hilang. Maka Khadijah itu punya keinginan untuk menjadikan Nabi menjadi suaminya. Tapi karena wanita terhormat, wanita mulia, maka tidak terus langsung nemoni Muhammad terus nakoni Muhammad gelem dadi bojoku ra, enggak gitu. Karena ini wanita mulia dan terhormat. Maka Khadijah ini berkata kepada temannya, namanya itu adalah Nafisah. Namanya Nafisah. Nafisah ini kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa yang membuat dirimu belum juga menikah di usiamu yang sekarang 25 tahun?" Karena masyarakat zaman itu nikah muda 20, 21 gitu kan. Ini kamu usiamu sudah 25 tapi kok kamu belum juga menikah. Apa yang membuat kamu belum juga menikah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma indi ma atazawwaju bih." Saya tidak punya modal untuk menikah. Karena Rasulullah itu ikut menanggung paman beliau, Pak D sebenarnya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak D. Abu Thalib itu Pak D. Memang sebutannya paman, tapi maksudnya paman di sini itu adalah Pak D. Dan Abu Thalib ini adalah saudara seayah dan seibu dengan bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak punya modal untuk menikah. Lantas Nafisah menimpali, bagaimanakah menurutmu jika ada seorang wanita baik yang tidak mempedulikan kondisi ekonomimu dan dia mengajakmu untuk menikah? Jadi wis orang urusan kowe sugih apa kire, iya ana wong apik nek ngejak kowe menikah dan dia enggak peduli dengan kondisi ekonomimu. Apakah kamu mau? Jawabannya Rasulullah bukan masalah mau dan tidak mau. Takon siapa dia? Ya kan? Kutiwas muni yo ternyata ora sing dikarepke. Siapa dia?
dia adalah Khadijah. Setelah tahu bahwa dia adalah Khadijah, Rasul juga bukan langsung iya. Ini pelajaran penting. Nabi itu ibu sudah nggak ada, bapak juga nggak ada. Nek wong jenenge wong lanang janjane cul-culan iki wong ya sah kan. Moro sing penting wedoke ana waline, ada saksi, ada mahar, ya kan. Itu kan sah. Seandainya begitu. Tapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu masih punya paman, masih punya Pak D, punya saudara-saudara dari bapaknya. Menikah itu kan satu keputusan penting dalam hidup. Maka beliau itu ingin melibatkan paman-paman beliau sebagai wujud takzim, sebagai wujud nuwongke wong tua. Cara jenengan Bapak Ibu duwe ponakan. Ponakane jenengan bapak ibuke wis ra ono. Terus cara nikah terus jenengan rak dikandani kan sebagai wong tua iki lara ati kan. Kok sik ora kondo, kok sik ora njaluk apa rembukan, kok ora gelem ngomong sik dan sebagainya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu ngajak rembukan paman beliau, bahkan nanti yang datang dulu ke tempatnya Khadijah itu ya pihaknya Rasulullah. Maka diantarkan oleh paman-paman beliau, terjadilah akad nikah, dan yang khutbah nikah itu adalah Abu Thalib. Yang intinya adalah Muhammad ini nek soal harta itu memang dia ini kurang atau hanya sekedar cukup saja. Tapi soal budi pekerti tidak ada duanya di Mekah ini. Tapi kalau soal akhlak tidak ada duanya di Mekah ini. Rasulullah tidak pernah dalam hidup beliau melakukan perbuatan jahiliyah. Tidak pernah sama sekali. Nabi pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, aku tidak pernah punya keinginan untuk melakukan perkara yang termasuk jahiliyah di zaman itu kecuali 2 kali. Ada kecualinya, kecuali 2 kali. Dan dua-duanya itu aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita ketika beliau itu masih jadi penggembala domba, penggembala kambing di gunung-gunung Mekah. Jadi orang gembala zaman itu gak seperti hari ini. Pagi dia berangkat, sore pulang, enggak. Tetapi menggembalanya itu dia itu sampai beberapa hari enggak pulang dengan hewan yang digembalakan. Di suatu malam Nabi itu ingin bahasa sekarang malam mingguan, ingin menikmati malam sebagaimana para pemuda Quraisy itu menikmati malam. Maka domba-dombanya Nabi itu dititipkan pada kawan sesama penggembala. Kemudian Nabi turun ke Mekah, kan di gunung-gunung ini. Nabi turun ke Mekah. Turun ke Mekah ketika memasuki kota Mekah, di rumah pertama kota Mekah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara musik, dangdutan, suara dangdutan. Kemudian Nabi bertanya, iki ono acara apa? Terus dijawab, ada rajulun min Quraisyin tazawwaja bimra'atin min Quraisy. Ada seorang laki-laki Quraisy menikah dengan wanita Quraisy. Terus ono tanggapan dangdutan. Jadi wong nikah terus ono musik-musikane itu termasuk jahiliyah Bapak Ibu. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu. Nah, Rasul itu ingin menghadiri acara tersebut sebagaimana anak-anak muda menghabiskan malamnya dengan musik. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari mendengarkan musik-musik seperti itu. Maka
Nabi ini oleh Allah dibuat ngantuk dan tertidur. Belum sampai di tempat acara, Nabi sudah tertidur dan tidaklah beliau bangun melainkan karena matahari yang sudah memanas. Berarti Nabi rak subuhan. Urung ono subuhan wong dadi Nabi wae durung kok. Ya kan? Ini belum subuhan. Belum ada subuhan. Maka beliau itu bangunnya ketika matahari sudah mengenai wajah beliau yang mulia. Maka beliau bangun kembali ke gembalaannya. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidur. Dengan cara tidur. Jadi kadang-kadang orang itu mau nonton sinetron atau nonton apa terus ketiduran, itu barangkali dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mau ini mau itu akhirnya ketiduran. Dan tidur ini Masya Allah, orang jihad kemudian ketiduran itu biasanya tanda kemenangan. Ya, jadi misalnya jihad mau melawan musuh nih, seperti di perang Badar, muslimin itu dibuat tidur sama Allah semuanya. Jadi ngantuk, turu, wayah jihad ini tondo menang. Tondo menang. Tapi nek ngantuk wayah pengajian, itu karipan, nonton Euro. Jerman menang karo Denmark 2-0 tadi. Dan yang mengejutkan adalah Swiss bisa menumbangkan Italia. Ya, karena Swiss ini ternyata bintangnya banyak ya. Akanji itu backnya Manchester City ternyata Swiss, iya kan? Shaqiri itu juga Swiss. Hafal nama pemain bola aja hafal, apalagi nama sahabat gitu kan. Iya. Terus gelandangnya Bayer Leverkusen yang dari Arsenal itu siapa namanya? Iya. Kan enggak tiap hari kan, Euronya aja 4 tahun sekali kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sama, bahwa Rasulullah tidak pernah berkeinginan untuk melakukan perbuatan jahiliyah itu kecuali 2 kali. Yang kedua itu momennya, peristiwanya sama, yaitu Nabi ingin menghadiri acara seperti itu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala beliau ini dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan safarnya Rasulullah ke negeri Syam ini adalah safar yang kedua. Karena yang pertama itu ketika usia Nabi 12 tahun. Diajak oleh Pak D beliau Abu Thalib untuk berdagang. Dan sebenarnya itu kenapa diajak, karena Abu Thalib itu kalau sama Nabi itu orangnya melang-melang. Itu saking sayangnya kepada Rasulullah. Jadi nek engkau tak tinggal lunga negeri Syam, lunga berdagang, dan perginya itu enggak sebentar. Lu perjalanan dari Madinah ke arah utara ke negeri Syam ke Palestina kan jauh. Apalagi kendaraan alat transportasi pada saat itu kan, itu bisa sebulan 2 bulan gitu. Maka beliau itu melang-melang, nanti nek tak tinggal Muhammad kepiye gitu. Akhirnya Nabi ini diajak. Nah, waktu di daerah mungkin yang sama dengan daerah yang beliau bertemu dengan pendeta tadi, atau namanya Rahib Buhairah, di daerah Busra. Nah, beliau ini bersama dengan rombongan. Ketika rombongan datang, di situ ada namanya ma'bad atau Sauma'ah. Sauma'ah itu sinagog, tempat ibadahnya Yahudi. Ada pendeta Yahudi yang orang itu sering lewat, tapi dia nggak pernah peduli dengan mereka. Dia nggak pernah perhatian terhadap mereka. Tapi begitu yang datang adalah rombongan Nabi, maka si pendeta ini menemui rombongan Nabi, kemudian mencari anak tersebut, maka
dia mengatakan hadza sayyidul alamin, hadza sayyidul alamin, ini pemimpinnya semua alam. Kemudian ditanya, kamu tahu dari mana bahwa anak ini akan jadi orang hebat, akan jadi orang besar? Kamu tahu dari mana? Kata orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan bahwa tidaklah kalian itu muncul dari tempat sana, melainkan ada awan yang selalu menaungi dia, dan ada dan pohon batu itu sujud kepadanya. Pohon batu itu sujud kepadanya. Setelah itu mereka diundang makan, rombongan Nabi itu. Ketika dia mendapati tidak ada Nabi di situ, dia minta supaya dia dipanggil. Muhammad itu dipanggil. Bismillah. Kemudian pendeta itu tanya, siapa bapak dari anak ini? Abu Thalib, saya. Kemudian pendeta itu mengatakan, kamu bohong. Kamu bohong. Dia takon bapaknya siapa, terus dia bilang kamu bohong. Kenapa? Karena bapaknya anak ini harusnya sudah meninggal. Harusnya sudah meninggal. Dan ternyata benar, bapaknya sudah meninggal. Iya, saya Pak D-nya. Kemudian si pendeta ini meminta dengan sangat, bahkan bersumpah, anak ini kamu bawa balik saja. Kamu bawa balik. Jangan ikut melanjutkan perjalanan. Karena kalau sampai Romawi itu tahu keberadaan anak ini, maka pasti anak ini akan dibunuh. Anak ini pasti akan dibunuh. Dan dibawa kembali. Tidak berselang lama pasukan Romawi itu patroli datang. Karena dalam ramalan mereka atau dukun-dukun mereka, dan di zaman-zaman dahulu, zaman kerajaan itu memang peranan dukun itu luar biasa. Mendengar bahwa orang yang kelak akan menjadi sebab hancurnya negeri Romawi itu hadir di sini. Cuman yang nggak mereka paham itu adalah kalau ini masih bocah. Kalau ini masih bocah begitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa balik ke Mekah. Nah, jadi perjalanan tijarah membawa dagangannya Khadijah itu adalah perjalanan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari Madinah, dari Mekah kan, belum Madinah. Mekah ke Madinah itu zaman dulu kalau ditempuh pakai onta itu sekitar 7 sampai 8 hari. Mekah Madinah itu. Sekarang 6 jam. Ya kan? Kereta cepat 2 jam setengah. Makin cepat. Itu dari Madinah itu masih sampai ke utara lagi. Masih jauh lagi gitu. Masih jauh lagi. Sehingga Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ini bukan tempat yang asing, yang benar-benar asing bagi Rasul. Karena setidaknya Rasulullah itu sudah pernah melewati Madinah ketika usia 7 tahun. Karena ayahanda Nabi itu dimakamkan di Madinah. Cuman tidak ketahuan di mana makamnya beliau hari ini. Karena banyak yang situs-situs sejarah yang tidak terdeteksi, dan memang kalau soal kuburan itu nggak seperti di sini. Di Baqi saja, di pemakaman Baqi itu saya pernah nanya di situ, makam ini makamnya siapa di dalam pemakaman Baqi itu. Kemudian dijawab, ini Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah, murdiatur Rasul. Ini makamnya Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Kemudian hari besoknya saya ziarah lagi ke situ.
Terus saya nanya sama petugasnya itu, jawabannya beda. Yang kemarin bilangnya Halimah Sa'diyah, kemudian sekarang jawabannya berbeda. Jadi sejatinya ini makamnya siapa kita nggak tahu. Kenapa? Karena kata petugasnya itu, penisbatan ini makamnya siapa, makamnya siapa, itu ada di Turki Utsmani. Ada di zamannya Turki Utsmani penisbatan itu. Tetapi yang dimakamkan di situ memang adalah para sahabat. Sahabat Nabi itu yang dimakamkan di Madinah atau yang meninggal di Madinah, termasuk yang di Uhud berarti, itu kira-kira jumlahnya itu ada 10.000. Ada 10.000 orang. Nah, jumlah sahabat Nabi itu ada berapa? Kata Al-Imam As-Suyuti, jumlah sahabat Nabi itu kurang lebih ada 120.000 orang. Nah, sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia beriman. Makanya Abu Jahal bukan sahabat, musuh dia. Lo pernah ketemu kan? Pernah. Lo Abu Lahab malah Pak Le, ya kan? Pamannya kan? Itu juga bukan sahabat karena dia tidak beriman. Berarti orang yang beriman dan pernah ketemu dengan Nabi, meskipun hanya sekali, meskipun hanya sesaat, maka dia disebut dengan sahabat. Nah, dari 120 itu tentu ini adalah jumlah perkiraan, bukan pasti. Dari 120.000 itu yang meninggal di Madinah itu hanya 10.000. Nah, yang lain kemana? Yang lain tentunya mereka itu pergi untuk berdakwah. Memang ada keutamaan begini. Kalau kamu bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Meninggallah di Madinah. Karena sesungguhnya Dajjal itu nggak masuk ke Madinah. Dajjal itu tidak masuk ke Madinah. Tapi produk-produknya Dajjal yang masuk ke Madinah. Ono Starbucks, ono KFC, ono macam-macam itu kan. Jadi, nah karena mereka itu begini, kalau mereka itu hanya egois, mementingkan diri sendiri, pengen meninggal di Madinah, mungkin Islam nggak sampai ke sini. Mungkin Islam nggak tersebar keluar Madinah, karena semuanya itu pengen meninggal di Madinah. Nah, itu pentingnya apa? Orang itu keluar untuk berdakwah di zaman terutama di zaman itu, terutama di zaman itu. Dan disebutkan juga bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu di zaman peralihan dari Khulafaur Rasyidin ke zamannya Muawiyah, dan masuk pertama kali ke Nusantara itu di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu Jepara sampai disisir sampai ke Pekalongan itu Kalingga. Nah, data ini didapatkan di mana? Yaitu di catatan Mahuan. Catatan Mahuan. Mahuan ini Cina dinasti apa itu saya lupa itu. Itu menyebutkan bahwa di Kerajaan Kalingga itu adanya tanzi. Tanzi itu sebutan mereka untuk pedagang muslim zaman itu. Adanya tanzi. Maka yang pertama masuk ke Kalingga. 800 tahun setelah itu baru muncul Wali Songo. Kemudian yang berikutnya, peristiwa sejarah adalah tentang Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq. Sawiq itu artinya gandum, perang gandum, tapi bukan lempar-lemparan gandum, bukan. Jadi pada bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah terjadi namanya perang Sawiq. Perang Sawiq ini buntut dari perang Badar. Karena Badar itu terjadinya bulan Ramadan. Dan Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini berarti hanya sekitar 2 bulan setelah perang Badar, dan perang Badar itu di Ramadan, tanggalnya tanggal 17. Tanggalnya 17, berarti sekitar 2 bulan lebih sedikit. Perang Badar itu adalah perang yang dimenangkan oleh muslimin, dan itu suatu kemenangan besar. Kenapa disebut dengan kemenangan besar? Dan itu menunjukkan kehebatan muslimin, karena jumlah muslimin itu 314 begitu, ngelawan 1000 orang, ngelawan 1000. Itu seperti 1 lawan 3, tapi yang menang itu yang 300 gitu loh. Jadi ini secara kekuatan jauh sekali. 300 orang ngelawan 1000 orang. Itu kayak PSIS ngelawan Liverpool, menang PSIS 3-0, ya kan? Langsung kondiang ya. Ini 1000 orang ngelawan 300 orang, ya kan? Yang menang yang 300. Maka itu kekalahan yang menyakitkan. Makanya Jurgen Klopp langsung mundur ini. Itu sebuah kekalahan, apalagi yang kalah dari bahasanya orang yang dianggap lebih lemah, itu kan menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Maka Abu Sufyan itu kemudian dendam. Abu Sufyan dendam ketika pasukan Quraisy ini pulang dari Badar dan mereka menderita kekalahan. Maka Abu Sufyan itu, ini sebelum dia masuk Islam, karena dia nanti masuk Islam, dia bernazar tidak akan mandi sampai dia bisa menyakiti kaum muslimin. Maka untuk menunaikan sumpahnya, nazarnya, dia keluar bersama dengan 200 orang penunggang kuda dari Quraisy. Kemudian dia datang ke Madinah, singgah di satu tempat dekat Madinah, kemudian menyusup pada malam hari sehingga masuk ke Yahudi Bani Nadir, perkampungannya Bani Nadir. Ini Yahudi. Kemudian di situ dia disambut oleh pimpinan Yahudi, kemudian dikasih tahu titik-titik lemah yang ada di Madinah. Maka Abu Sufyan menyerang titik-titik lemah tadi yang ada di perbatasan Madinah, sehingga ada sebagian muslimin yang terbunuh. Rasulullah mendengar hal itu, langsung Rasul ini mengejar mereka, pasukannya Abu Sufyan. Tapi keburu pasukannya Abu Sufyan ini balik. Nah, disebut dengan perang Sawik karena pasukannya Abu Sufyan, dia itu membuang makanan mereka, yaitu gandum, roti gandum atau masih gandumnya itu dibuang di jalan. Untuk apa? Supaya kendaraan mereka itu bisa lari lebih kencang karena nggak bawa muatan. Nah, dibuang, maka kemudian peperangan itu disebut dengan perang Sawik. Sawik itu maknanya adalah gandum. Kemudian yang berikutnya, peristiwa sejarah yang berikutnya adalah lahirnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah, yaitu Ibrahim, yaitu Ibrahim. Wa fi syahri Dzulhijjah min sanah samanin lil hijrah an-nabawiyah. Tahun 8 Hijriah, bulan Dzulhijjah, lahirlah putra Nabi namanya Ibrahim. Semua anak-anak Nabi, putra-putri Nabi itu berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah wa tahirut tayyibu Abdullahi wa qila kullusmin li fardin zahi. Semua putra-putri Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Maka dari sekian banyak istri-istri Nabi, yang memiliki anak itu hanya Khadijah, dan yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu bangsa Qibti, bangsa Qibti.
dari Mesir. Karena Nabi ketika mengirim surat ajakan untuk masuk Islam kepada penguasa di Mesir namanya Al-Muqawqis, kemudian Nabi dihadiahi seorang budak perempuan yang yang masuk Islam, dimerdekakan, kemudian dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pernikahan Nabi dengan Maria maka lahirlah Ibrahim. Betapa bahagianya Rasul, sangat bahagia Nabi karena lahirnya Ibrahim ini. Nabi itu, semua putra putri Nabi itu meninggalnya sebelum Nabi, sebelum Nabi, kecuali Fatimah. Dari 7 anak, yang 6 itu meninggalnya sebelum Rasulullah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangi wafatnya putra putrinya, dan itu ujian tersendiri. Seseorang yang diuji oleh Allah, anaknya wafat duluan, dan tidak cuma 1, 6 yang meninggal duluan. Di tahun 2 Hijriyah itu Ruqayyah meninggal. Kemudian itu istrinya Utsman nikah lagi dengan Ummi Kulsum. Ummi Kulsum juga meninggal. Zainab itu juga meninggal di tahun yang sama kalau tidak salah, tahun 8. Nah, sekarang Nabi dikaruniai oleh Allah keturunan dan laki-laki pula. Namanya adalah Ibrahim. Dan Ibrahim ini usianya tidak panjang. Ibrahim ini sekitar usianya 1 tahun atau 16 bulan gitu. Ibrahim ini wafat. Dan ketika dia wafat terjadi gerhana matahari. Sehingga ada sebagian orang yang berkesimpulan bahwa terjadi gerhana matahari karena wafatnya putra Nabi, yaitu Ibrahim. Maka Nabi mengatakan matahari itu terjadi gerhana matahari bukan karena lahirnya seseorang dan juga bukan karena wafatnya seseorang. Gerhana matahari itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang setelah Nabi, yang wafatnya setelah Nabi itu hanya Fatimah, dan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, maka ini 2 sejarah atau 3 peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadinya adalah di bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Dan bulan haram atau Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan yang kalau kita beribadah kepada Allah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa apa ya? Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Nah, kalau seandainya ini puasa apa ya? Senin ora, Kamis ora, Ayyamul Bid ora, puasa apa? Puasa bulan Dzulhijjah namanya. Puasa bulan Dzulhijjah, karena saking hobinya puasa ora di alasan poso. Atau posone poso Daud, sehari puasa, sehari tidak, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ini dibuka tanya jawab, betul Mas Arif? Nggih? Nggih, monggo. Silahkan kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Bapak Ibu, yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya disampaikan bahwa beliau itu Muhammad belum Nabi itu melihat ada tamu yang katakanlah miskin ya, tapi ada pernah dengar itu mahar dari
ketika menikahi Khadijah itu setiap modal itu tidak dirupiahkan setiap banyak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya benar Pak, itu benar. 20 ekor anak unta, bakaroh namanya, maharnya itu. Di awal tadi Nabi mengatakan saya nggak punya biaya kan, saya nggak punya biaya untuk menikah. Tapi kemudian ketika menikah, maharnya itu isyrun bakaroh, 20 ekor anak unta atau unta muda. Nah, dari mana beliau mendapatkan itu? Itu dari paman-paman beliau, didapatkan dari paman-paman beliau. Nah, kemudian begini, Rasulullah ini apakah orang miskin atau orang kaya? Biasanya pertanyaannya begitu, karena dalam satu riwayat Nabi pernah sampai perutnya itu diganjal. Itu kalau nggak salah di peristiwa Khandaq. Peristiwa Khandaq itu perang Khandaq, perang Parit itu, musuh mau nyerang Madinah, Parit ini belum jadi untuk melindungi kota itu. Nabi ikut menggali parit. Kemudian ada sahabat yang wadul sama Nabi, ya Rasul, kula niki sudah seharian belum makan, sampai perutnya itu ganjal pakai batu. Sing sabar ya Mas, kata Nabi gitu. Yang sabar ya. Aku ya podo, aku malah ganjelane wis 3 kok. Oh gimana dengan orang situ aku. Nah, itu penderitaan yang dialami oleh pemimpin itu jauh lebih berat daripada rakyatnya, bukan sebaliknya. Kalau pemimpin itu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, mesti dicintai sama rakyatnya. Tapi kalau sebaliknya, isi rakyatnya sumpah serapan ini pemimpinnya. Jadi rakyat itu belas bagi pemimpin. Itu ora ana penting-pentingnya belas. Pentingnya pas ning bilik suara kuwi tok dil. Seliyane iku 11 ora penting. Nah, apakah Rasulullah ini miskin atau kaya? Begini. Rasulullah pernah mengalami kedua-duanya. Nabi setelah menikah kaya. Ya kan? Kaya. Karena istrinya kaya. Dan Khadijah itu tidak hanya menyerahkan jiwa raganya, tapi juga hartanya. Jadi Nabi itu, jadi Khadijah itu setelah menikah dengan Rasul, yang aktif ya Rasul, yang aktif berdagang, Maka hartanya Khadijah itu diserahkan pada suaminya. Yang ngelola adalah Rasulullah SAW, bukan istrinya lagi. Begitu. Nah, kemudian Nabi kalau dihitung-hitung itu banyak sekali wakafnya Rasulullah. Nabi misalnya tahun ketiga Hijriah itu dapat 7 kebun, bayangkan 7 kebun kurma. Ya tentu itu ukuran yang sangat luas. Dan itu hadiah dari Yahudi Mukhairik. Jadi Yahudi dia ikut perang Uhud di pihaknya Rasul, dan dia berwasiat, kalau saya mati maka hartaku untuk Muhammad. Maka oleh Nabi SAW itu diwakafkan. Beliau mengambil untuk keluarga beliau selama 1 tahun, nafkah 1 tahun itu, kemudian setelah itu dibagikan. Di daerah namanya Fadak itu juga sama, itu murni milik Rasulullah. Di Khaybar juga ada bagian Rasulullah SAW. Maka kalau dihitung-hitung Nabi itu punya banyak sekali kebun. Maka Nabi kaya. Ilang fa'agna itu, yang kamu itu miskin terus fa'agna, disugihke sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar itu tadi, bahwa ya, dan tadi memang tidak saya sampaikan, maharnya Nabi SAW isyruna bakaroh, yaitu 20 ekor anak unta. Itu juga pelajaran bagi kita. Misal begini, kita punya ponakan nih,
Ponakan kita ini orang serba seadanya. Dia mau menikah, kita tahu bahwa ponakan kita ini orang soleh, orang baik. Cuman dalam hal harta kurang beruntung. Dia mau menikah sama keluarga kaya, ya kan? Mau menikah sama keluarga kaya. Kita sebagai keluarganya, kita sumbang yuk gitu loh. Ben ketika dia datang ke rumah mertuanya, kira wong-wong tok loh. Ya kan? Ora wong-wong tok ini wong lanang kok gitu loh. Wong lanang. Ternyata mewah maharnya. Isyruna baqarah itu berapa? Mungkin ada ratusan juta. Oh, enggak sampai mungkin. Ya sampai deng. Isyruna baqarah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Begitu, cukup satu mawon nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.